Setiap orang bicara, dalam keadaan serius maupun tidak, dia selalu tersenyum, senyum, senyum, ketawa, ketawa, ketawa. Entah apa yang bikin dia senyum. Rasanya itu seperti merendahkan orang dan menganggap enteng semuanya. Senyum. Senyum bukanlah sembarang senyum. Karena seperti itulah adanya. Dan senyum itu adalah sedekah. Apa sepi ya? Oi, maaf, mau cari siapa sana? Bukankah hari ini ada lomba lupa sambahan di sini? Bukan sekarang sana, tapi kemarin lomba itu sudah selesai. Bukankah lomba itu diadakan hari ini? Salah sana, lomba itu dilakukan kemarin, hari Jumat. Bukankah waktu itu saya sudah memberikan undangan kepada murid sulung Angku Husen? Baiklah sana. Mungkin saya yang keliru. Saya permisi dulu sana. Assalamualaikum. Tunggu sana. Bukankah sebaiknya kita mampir dulu, lalu minum kopi jantan? Terima kasih sana. Saya harus kembali secepatnya. Karena perjalanan saya masih jauh. Mungkin lain waktu bisa kita sambung sana. Kalau begitu baiklah sana. Hati-hati di jalan. Baik sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya ada sesuatu di antara mereka. Urang kemang ke Tanjung Peti, kayu kale tapi rimbo, mamang bana rasanya hati, ane sudah awak tibo, dek mai. Ternyata kamu di sini. Sunah, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Ada apa, Basri? Sungguh teganya kau Sunah. Sungguh tak kusangka. Ternyata lombanya kemarin, bukan hari ini. Bukan begitu, Basri. Aku memang sengaja untuk mengatakan bahwa lomba itu diadakan pada hari Sabtu. Kau tahu, Basri, lomba itu dihadiri oleh banyak orang dan banyak sekali dukun-dukun jahat yang hadir di lomba itu. Aku hanya khawatir mereka akan memberimu tubuh, Basri, dan kau bisa mati muda. Perlombaan itu sangat tidak sehat sekali. Mereka banyak menggunakan guna-guna untuk menggugurkan lawan mereka. Ternyata begitu. Sebenarnya urusan mati itu semua urusan Allah. Ya sudahlah Sunah. Terima kasih atas niat baikmu. Saya permisi. Rasakan kamu, Basri. Makanya jadi orang itu jangan terlalu sombong. Apapun permasalahan selalu dibawa senyum. Orang marah dia senyum, orang serius
Dia senyum. Rasanya sikap yang seperti itu terlalu menganggap enteng orang. Ini baru yang pertama. Rasakan pembalasan aku yang selanjutnya. Mati Lang. Sunwa ibarat tanaman yang tak cocok dengan tanah. Mungkin tanaman itu tak ingin tumbuh di tanah tersebut, tetapi lebih memilih hutan liar agar dia bebas menjalar kemana dia suka. Semoga kau menemukan pelajaran yang diberikan Allah melalui alam. Maafkan aku yang sudah gagal mendidikmu. Tapi Guru, Guru ternyata telah mengusirku. Dia lebih sayang kepada si Basri daripada kepadaku. Baiklah, aku juga akan pergi. Aku tidak menyangka Pak Guru tega mengusirku hanya gara-gara si Basri sialan itu. Awas kau Basri, kali ini kau yang hidup atau aku yang mati. Kau akan melihat Basri, satu di antara kita harus ada yang mati. Ini adalah hutang. Tadi aku diserang dan tanganku di sana. Jangan ikut campur Tambun. Apa permasalahanmu, saudara? Kau tidak perlu tahu. Yang jelas aku punya permasalahan dengan dia. Ternyata kau orang yang sangat jahat, saudara. Terserah kau. Sekarang aku harus ikut campur. Sekarang ikuti aku. Baik.
urusan denganmu. Cukup. Aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Bagaimanapun, aku masih menghargai Inyak Godang sebagai gurumu. Cukup. Aku gagal lagi menghabisi si Basri itu gara-gara si Tambun Kapundung itu. Andai gurunya tidak bersahabat dengan Engku Husen, pasti aku juga sudah menghabisi dia. Tapi bagaimanapun, aku tidak akan merugikan Engku Husen. Meski dia pilih kasih, namun yang guru tetaplah guru. Sikapnya tidak akan melunturkan jasa-jasanya selama ini kepadaku. Tapi awas kau Basri, aku tidak akan tinggal diam. Urusan kita belum berhenti sampai di sini. Aku akan tetap memburumu. Jika seekor harimau saja tidak pernah melepaskan orang yang telah melukainya, maka aku pun demikian. Ada orang sakit hati rupanya. Oh, ay sakit hati hinde Tuhan. Oh, buat hinde Tuhan. Diam kau orang gila. Apa urusanmu? Hah? Apa urusanku? Haruskah aku memberitahumu apa urusanku? Terlalu. Tunggu. Rasanya kau mengenaliku? Serius? Kenal kau? Pergi kau orang gila. Pergi. Kenapa kau mengusirku? Ini adalah tanahku. Sembarangan. Buang-buang waktu bicara dengan orang gila sepertimu. Baiklah, aku yang akan pergi. Hei, tidak boleh. Kau jangan pancing kemarahanku orang gila. Aku memang sengaja membuatmu marah.
Ternyata kau memang tangguh, anak orang. Nampaknya aku telah terbebas dari beban. Terima kasih atas pukulan-pukulanmu. Yang aku sebenarnya sedang mencari buah hatiku yang diculik orang, anak orang. Sudah 10 tahun aku mencarinya. Namun ternyata aku harus mati sebelum bertemu dia. Jika boleh, aku memohon padamu, anak orang, tolong jika nanti kau temukan anak yang mirip aku, tolong tanyakan siapa orang tuanya. Aku sungguh sedih. Sedih sekali, anak orang. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Dan kau malah mencari gara-gara denganku. Padahal aku sedang kesal. Seandainya aku tahu akan jadi begini, mungkin aku tidak akan melakukan ini kepadamu. Lalu sekarang bagaimana? Walaupun aku begini, tapi aku masih mempunyai jiwa kasihan. Baiklah, aku akan mencarikan anakmu. Satu lagi, anak orang. Ya. Dengarkan baik-baik.
bahwasannya apa yang kulakukan tadi itu hanya fiktif belaka. Alah tak kicu, kau anak orang. Tak kicu, tak kicu. Tante Billy, kini kau anai betul-betul dan bunuh mulai ya. Ternyata kau mau serius. Baiklah. Agak tangguh juga kawan orang. Pukulannya padahal sedikit, tapi begitu keras dan menguras tenaga. Ilmu apa yang dia gunakan? Ayo, kalau kau mau saya sebenarnya. Tumbung Braju, ternyata kau ingin bukti. Itulah jurus konyong-konyong. Bagaimana anak orang? Siapa kau sebenarnya? Dan ilmu apa yang kau gunakan?
Ilmu apa ya? Aduh, aku lupa. Siapa aku? Begitulah manusia. Awalnya menganggap remeh, tapi setelah menemukan sesuatu, baru bertanya, tapi baiklah, namaku Samin Kirai. Apa? Samin Kirai? Samin Kirai, si tabib yang super cerdas dan ahli dalam berbagai ramuan obat-obatan itu. Maafkan aku, Wan Samin. Maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kau adalah Samin Kirai itu. Tolong, Wan. Tolong. Jadikan aku muridmu. Aku tak sudi menjadikanmu muridku. Tolong lawan Samin. Aku bersedia engkau perintah. Aku bersedia jadi apapun syaratnya. Angkatlah aku jadi muridmu. Setidaknya ajarkan aku ilmu untuk membuat ramuan kebal pukul seperti yang kau gunakan tadi. Nih. Tolong lawan Samin. Tolong Wan Samin. Apa yang kau pegang ini? Aduh. Wan Samin, aku serius. Tolong bantulah aku. Aku bersedia merubah segala watak burukku, asal kau jadikan aku muridmu, atau kau ajarkan ramuan yang tadi. Bagaimana ya? Tolong. Bagaimana ya? Aduh. Tolong lawan. Jangan begitu, Wan. Kita tidak boleh pelit ilmu, Wan. Baiklah. Oke, baiklah. Kau ikut aku. Serius, Wan? Terima kasih, Wan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, apa ini? Aduh. Aku akan mengambil ikat kepala dan sarungku dulu. Mari, sini. Aduh, ada masa buat kakiku. Bukan ke sana, ke sini. Siapa yang menyuruh kau masuk? Tunggu di luar. Tumbung berajut. Baiklah anak orang. Kau carilah daun kacang, namanya kacang kelimbing. Kemudian urat pohon kambuy. Kau tahu pohon kambuy? Kemudian daun tumbang pucik. Jangan lupa Kelapa condong. Murah mencarinya kalau kau serius. Yang tumbuh di tepi air. Jelas? Itu saja, Wan. Iya, itu saja bawa kemari. Pergi, cari. Saya sudah berhasil menemukan bahan-bahan dari ramuan itu, Wan Samin. Ini dia. Lalu, apa kau pikir aku yang akan memasaknya untukmu? Rebus sendiri. Enak saja, emangnya kau siapa? Ini ramuannya, Wan Samin. Emang kau pikir aku yang meminumnya? Minum sendiri. Saya minum.
Bagus. Bagaimana? Ah? Kenapa aku merasakan ada yang aneh di tubuhku, Wan? Itu gejala biasa anak orang yang disebabkan oleh iri dan dengki yang ada pada dirimu. Karena darah dan detak jantung orang yang dengki itu bertanda tidak bagus, maka kau jadi begini. Tapi tenang saja anak orang, paling-paling kau akan mati dalam 1 minggu. Apa? Mati? Jangan main-main, Wan. Jangan main-main. Aku belum mau mati. Apa kau bilang? Main-main? Kau kira aku ini anak-anak? Tumbung. Kalau kau tak percaya, buktikan saja sendiri. Kalau memang demikian, kenapa tidak kau katakan dari awal, Wan? Apa? Katakan. Aku lupa tuh. Oh, ini tempat minumku. Tumbung, pergi sana. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Wan? Apa yang harus dilakukan orang yang akan mati? Ya, bertaubat. Agar kau senang di alam sana. Waktu seminggu sudah cukup untukmu bertaubat, menebus semua kesalahan. Apa tidak ada cara lain, Wan? Mau tahu caranya? Begini caranya. Kau tatap mukaku, hidungku, kuningku, mataku. Seharusnya kau bersyukur anak orang, karena kau tahu bahwa yang sebentar lagi, iya, kau akan mati. Dengan begitu kau punya kesempatan untuk bertobat. Kenapa kau begitu takut terpisah dengan dunia jika surga yang kau inginkan ada di akhirat, anak orang? Tapi, Wan, jika aku mati, aku masih terlalu banyak dosa, Wan. Makanya tobat anak orang, dan raihlah masa depanmu anak orang yang indah di akhirat itu. Dunia ini hanya sementara anak orang. Mintalah maaf kepada orang yang pernah kau sakiti. Baiklah kalau begitu. Kalau memang demikian akhirnya, apa boleh buat? Kalau memang aku harus mati, tidak ada jalan lain. Aku akan meminta maaf kepada Pak Guru Husain, kepada Basri, dan kepada seluruh saudara-saudara seperguruanku. Ada apa anakku? Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain mohon maaf, Guru. Saya memang murid durhaka yang tidak tahu diri. Maaf,
Maafkan saya, Guru. Mungkin umur saya sudah tidak akan lama lagi. Jadi saya minta kerelaan kepada semuanya untuk memaafkan saya. Basri, aku punya banyak salah kepadamu, Basri. Aku iri karena kemampuanmu melebihi kemampuanku. Padahal aku adalah murid lama. Tapi aku tidak sadar bahwa ilmu yang diturunkan guru tidak melekat di hatiku karena hatiku begitu kotor. Dan juga buat semuanya, sudilah kiranya memaafkan kesalahanku dan kesombonganku selama ini. Sunwa, bukanlah manusia jika tidak pernah salah. Marilah kita saling memaafkan, Sunwa. Betul anakku. Kami selalu mendoakan agar kau mendapat petunjuk. Marilah bergabung seperti biasa. Saya terlalu kotor untuk bergabung dengan orang-orang di sini, Guru. Emangnya apa yang menimpa kamu, Sunwa? Begini ceritanya, Basri. Kau yang mau dituncak nasi sekolah dah. Yora, kami liang kap dawas anak ya. Ayo. Yo, kalau model itu rancak di sikul ya, Sunwa. Yo, udah. Ya, disinilah anakku. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menebus kesalahan di sisa-sisa umur ini. Maafkan aku. Maafkan aku, Basri. Ini sudah lewat dari 1 minggu, Guru. Kata Wan Samin, umurku hanya bertahan 1 minggu. Sedangkan ini sudah lewat 3 hari dari 1 minggu. Kenapa aku belum juga mati, Guru? Jika kau masih berumur panjang, apakah kau akan membatalkan pertaubatanmu pada Allah? Oh tidak, Guru. Justru saya berdoa agar diberi umur panjang dan saya bisa isi dengan kebajikan, Guru. Saya rindu berbuat baik. Sekarang kau cari Wan Samin dan tanyakan kepadanya. Semua jawaban ada padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wan. Onde yando japui dan Bali ala dan ubah parang ilamo yendende yo 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 tabang la pipi tabang la pikau tabang saroto join duanya ilang sapi baganti pisau musim pabilo akabungkuanyo nende ye ye wow wow ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, saya ada perlu sama Wan. Saya mau menanyakan, katanya setelah minum ramuan itu umur saya kurang lebih 1 minggu saja. Tapi ini sudah lewat dari 1 minggu. Kenapa saya masih belum mati juga? Memangnya aku yang menghidupkan dan mematikanmu. Mati adalah urusan Tuhan. Tahu? Jadi saya sembuhan? Ya,
Tapi sebenarnya hatimu yang sembuh, anak orang. Banyak orang sadar saat tubuhnya sakit, namun sedikit orang yang tahu ketika hatinya tidak sehat. Banyak orang tahu kalau dia sedang haus dan lapar. Tapi tak banyak yang sadar saat jiwanya butuh makanan. Perut yang lapar diisi, jiwa yang lapar diisi juga dengan iman. Jelas kau? Namun jangan gembira dulu nak orang. Jika kau tak jadi mati, karena tiada yang dapat menunda ajal. Tahu kau nak orang? Jika banyak orang tua yang telah mati, maka tak sedikit orang muda yang pergi. Bahkan bayi yang ada yang tak sempat menghirup udara pagi. Jika semua orang tahu kapan ajalnya tiba, bisa jadi dia habiskan umur untuk maksiat dan baru taubat sehari sebelum wafat. Hingga sedikit amal yang dia bawa. Di sanalah letak kehadiran Allah. Pergilah ke kehidupanmu dan hiduplah di bawah perintah Allah. Bernapaslah dalam syukur. Berbuatlah dengan ikhlas. Pergilah. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih duluan. Pergi. 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 Kenapa Wan memukulku? Lalu kenapa? Apa kau merasakan sakit? Tidak. Mengapa kau persoalkan, Tumbung? Demikian juga saat orang merendahkanmu. Kau tidak rugi apa-apa. Kenapa harus marah? Jadi ramuan itu benar-benar berfungsi pada tubuhku. Jika Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Pulanglah. Terima kasih, Wan. Pulang nggak? Terima kasih. Pulang. Terima kasih. Begitulah cara mengerti orang jahat. Akhirnya dia jerah dan bertaubat. Sebenarnya ramuan itu tidak akan membunuhnya. Namun aku ingin membuatnya ingat mati saja. Dia tidak tahu bahwa aku adalah saudara angku Husain. Mirip kan? Mirip kan? Dan tugasku dari dulu memang mengerjai murid-murid bangkang. Untuk menumpas kejahatan, kadang perlu sedikit kelicikan. Ramuan yang dia minum murni terbuat dari tumbuhan, tanpa mantra dan tanpa ada unsur jin. Namun ternyata bisa menjadi wasilah untuk pertaubatan. Jiwanya yang mati telah kembali hidup. Tahukah, setiap tumbuhan punya khasiat tersendiri, hanya kita yang tidak tahu. Itulah yang disebut dengan ramuan penyengat jiwa. Action. Andai gurunya tidak bersahabat dengan Angku Husain, pasti aku juga sudah menghabisi dia. Kameramen, cut, tukar. Action. Oi kasuo jalan oi dari Solo ke Sawalunto. Kerambiah banyak buahnya. Parah mah. Komentar, Bro. Mantap. 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 Sege. Action. Anggu kapal lu mangga. Alah, dah itulah. Action. Jika begitu, baiklah. Aku akan meminta maaf kepada Pak Guru Husain, kepada Basri,
kepada murid-muridnya dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kan. Alum le. Action tadi.